Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya itu adalah nilai mutlak f(x) tidak sama dengan c. Nah, C-nya ini harus lebih dari sama dengan 0. Untuk pertidaksamaan yang kita bahas nanti bisa berupa kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan 0, dan terakhir lebih dari atau sama. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ada beberapa catatan. Nah, ini penting sekali. Yang pertama, yang perlu kalian ingat adalah nilai dari f(x), nilai dari nilai mutlak f(x) itu harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, jika nanti kalian menjumpai soal nilai mutlak f(x) kurang dari misalkan adalah negatif c, maka untuk nilai x-nya ini adalah kosong. Kenapa? Karena ini yang pertama, karena nilai f(x) itu harus lebih dari sama dengan 0. Kok yang diminta itu kurang dari negatif c? C itu apa? C itu adalah anggota bilangan real sembarang. Kok negatif? Maka langsung saja x-nya itu adalah kosong, karena tidak mungkin. Yang ketiga adalah jika kalian menjumpai nilai mutlak f(x) lebih dari, entah pakai sama dengan ataukah tidak. Nah, di sini negatif c. Nah, maka untuk x itu adalah r. Kenapa? Nah, karena lebih dari negatif itu artinya ini sama halnya ekuivalen dengan nilai mutlak f(x) lebih dari sama dengan 0. Jadi semua nilai x itu memenuhi pada persamaan ini. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ada dua teorema yang terkenal, yaitu yang pertama adalah jika ada nilai mutlak f(x) kurang dari a atau c, a itu adalah anggota bilangan real, maka ekuivalen atau cara mengerjakannya adalah negatif a kurang dari f(x) kurang dari a. Yang kedua, jika ada nilai mutlak f(x) lebih dari a, maka ekuivalen dengan f(x) kurang dari min a atau f(x) lebih dari a. Tentunya a di sini itu adalah a lebih dari sama dengan 0. Nah, saya contohkan. Yang pertama, nilai mutlak x min 2 kurang dari 4. Nilai mutlak x min 2 kurang dari 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini seperti teorema yang pertama tadi. Bunyinya apa? Karena di sini pakainya kurang dari, maka lihat angkanya. Angkanya adalah 4, langsung saja negatif 4 kurang dari f(x). F(x)-nya adalah x min 2 kurang dari 4. Inilah teoremanya.
jika kalian mau menghitung ya tinggal min 2-nya ini tinggal pindah ruas ke kanan maupun ke kiri. Min pindah ruas maka bernilai positif. Jadi negatif 4 ditambah 2 kurang dari X kurang dari 4 ditambah 2. Disederhanakan, negatif 4 tambah 2 hasilnya negatif 2 kurang dari X kurang dari 4 tambah 2 6. Inilah hasil. Contoh yang kedua, nilai mutlak misal saja 3X min 5 kurang dari sama dengan misal saja 1. Saya ulangi lagi, nilai mutlak 3X min 5 kurang dari sama dengan 1. Karena di sini pakainya kurang, maka cara menyelesaikannya tinggal lihat kanannya ini. Nah, angkanya 1 jadi berubah negatif 1 kurang dari sama dengan 3X min 5 kurang dari sama dengan 1. Kalian disuruh mencari X-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena di sini ada bentuk perkalian, di sini ada pengurangan atau penjumlahan. Untuk menentukan nilai X-nya tinggal kalian pindah ruas saja negatif 5-nya. Negatif pindah ruas berubah jadi positif. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Disederhanakan, 4 kurang dari 3X kurang dari 6. Karena disuruh mencari X, karena di sini ada 3, maka semuanya nanti dibagi dengan 3. Nah, semuanya dibagi dengan 3. 4 bagi 3 hasilnya 4/3. Nah, kurang dari sama dengan 3X bagi 3. X kurang dari sama dengan 6 bagi 3. 2. Contoh yang ketiga, nilai mutlak X plus 7 lebih dari misal saja berapa? 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berdasarkan teoremanya. Nah, di sini lihat adalah lebih dari, maka cara mengerjakannya tulis lagi fungsi fx-nya X plus 7 kurang dari negatif 3 atau X plus 7 lebih dari 3. Nah, setelah ini kalian hitung satu per satu. X kurang dari 7 pindah ruas, hasilnya negatif karena positif berubah jadi negatif. X kurang dari negatif 3 kurangi 7, hasilnya negatif 10. Nah, ini atau lagi. Nah, sama caranya. X lebih dari 3, 7 pindah ruas kurang, jadi X lebih dari, hasilnya adalah, nah inilah ketemunya dari soal nilai mutlak X plus 7 lebih dari 3. Contoh yang keempat adalah nilai mutlak dari 2X min 1 lebih dari sama dengan 3. Nilai mutlak, saya ulangi lagi, nilai mutlak 2X min 1 lebih dari sama dengan 3. Berdasarkan definisinya, untuk mengerjakan soal semacam ini tinggal kalian tulis fungsinya 2X min 1 ini lebih dari, maka berubah jadi kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, atau 2X min 1 lebih dari sama dengan 3. Langkah berikutnya tinggal kalian menghitung satu per satu. Kalau ini 2X kurang dari min 3, min 1 pindah ruas plus 1. Jadi 2X kurang dari sama dengan berapa ini? Negatif 2. Jadi X kurang dari sama dengan, nah negatif 2 bagi 2
hasilnya negatif 1. Atau saya tulis lagi. Nah, ini sama. 2x lebih dari sama dengan 3. Min 1 pindah ruas, hasilnya plus 1. 2x lebih dari sama dengan 4. Jadi x lebih dari sama dengan semuanya bagi 2, hasilnya